Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang bahas tentang investasi saham dan analisa saham. Halo para sahabat investor, di video kali ini kita akan membahas bagaimana kinerja keuangan dan operasional PT Pura Delta Lestari Tbk yang berkode saham Dimas di kuartal 2 dan semester 1 tahun 2025. Kita akan ulas angka-angka penting, apa tantangan yang dihadapi, segmen usaha mana yang menjadi penyokong dan penyebab penurunan, serta apa artinya untuk harga saham dan prospek ke depan. Kalau kamu tertarik analisa saham, properti, dan kawasan industri, jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update info saham selanjutnya. Sebelum melangkah ke angka kuartal 2 atau semester 1 tahun 2025, sedikit latar belakang tentang Dimas. Dimas adalah perusahaan yang fokus pada pengembangan kelas industri plus kawasan terpadu, khususnya kota Delta Mas, yang banyak melibatkan pembangunan lahan industri, komersial, hunian, sewa, dan hotel. Segmen industri adalah yang paling besar kontribusinya terhadap pendapatan usaha. Sektor-sektor seperti data center dan logistik memainkan peran penting. Perlu dicatat juga, dividen, aset, dan fundamental Dimas cukup diperhatikan investor sebagai indikator kesehatan usaha. Untuk memahami kinerja Dimas di tahun 2025, kita lihat dulu apa yang dicapai Dimas pada tahun 2024. Total pendapatan usaha Dimas di tahun 2024 sekitar 2,03 triliun rupiah, naik sekitar 5,8% secara year on year dari 1,92 triliun rupiah di tahun 2023. Laba bersih di tahun 2024 tercatat sebesar 1,33 triliun rupiah, naik 10,2% secara year on year dari 1,21 triliun rupiah di tahun 2023. Segmen industri memberikan porsi besar dari pendapatan Dimas, sekitar 88,9% dari total pendapatan di tahun 2024. Aset perusahaan juga bertambah di tahun 2024 sebesar 8,2 triliun rupiah dan kas setara kasnya juga cukup besar di tahun 2024 sebesar 1,7 triliun rupiah. Jadi, masuk ke tahun 2025, Dimas punya pijakan yang relatif baik dari sisi revenue dan profit, tapi juga menghadapi target dan harapan tinggi dari para investor. Berikut adalah angka-angka penting untuk kinerja Dimas di semester 1 tahun 2025. Pendapatan usaha di semester 1 tahun 2025 tercatat 613,35 miliar rupiah, turun sekitar 49,07% dibandingkan semester 1 tahun 2024 yang sebesar 1,20 triliun rupiah. Penurunan ini terutama karena segmen industri. Penjualan lahan industri anjlok sekitar 51,47% dari 1,12 triliun rupiah di semester 1 tahun 2024 menjadi 547,82 miliar rupiah di semester 1 tahun 2025. Untuk pendapatan dari segmen lainnya, bisa kita lihat, perumahan menyumbang sekitar 23,94 miliar rupiah, komersial 13,66 miliar rupiah, pendapatan bunga sebesar 11,74 miliar rupiah, segmen sewa sekitar 8,3 miliar rupiah, dan hotel sebesar 7,87 miliar rupiah. Sedangkan untuk laba bersih selama semester 1 tahun 2025 juga ikut merosot, turun sekitar 46,09% secara year on year dari 803,27 miliar rupiah di semester 1 tahun 2024 menjadi 433,01 miliar rupiah di semester 1 tahun 2025. Berikut adalah margin profitability Dimas untuk kinerja di kuartal 2 tahun 2025. Untuk return on asset secara 12 trailing month
atau 12 bulan ke belakang sebesar 14,47%. Untuk return on equity 12 trailing month atau 12 bulan ke belakang sebesar 15,42%. Gross profit margin secara kuartalan sebesar 63,80%. Operating profit margin secara kuartalan sebesar 27,37%. Dan net profit margin secara kuartalan sebesar 73,54%. Mengapa Dimas mengalami penurunan pendapatan dan laba yang signifikan di semester 1 tahun 2025 dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya? Berikut beberapa faktor yang dapat diidentifikasi, yaitu: pertama, penjualan lahan industri menurun tajam. Karena lahan industri adalah pilar utama pendapatan, ketika permintaan lahan industri melemah, terutama untuk pembeli dari sektor industri, data center dan logistik, ini akan mempengaruhi total pendapatan. Turunnya 51,47% di segmen industri adalah penyebab utamanya. Kedua, faktor ekonomi makro dan permintaan. Adanya perlambatan ekonomi atau investasi industri karena kenaikan biaya modal, suku bunga yang cukup tinggi, atau harga bahan baku yang mengurangi minat beli untuk berinvestasi di sektor industri. Ketiga, keterlambatan atau hambatan operasional. Bisa juga ada faktor internal seperti regulasi lahan, perizinan, pengembangan infrastruktur, persaingan, atau tekanan biaya yang tidak sepenuhnya tergambar di laporan. Keempat, komposisi pendapatan non-industri yang relatif kecil. Segmen selain industri, yaitu perumahan, komersial, hotel, sewa, sementara ini masih memberikan kontribusi yang kecil. Sehingga jika industri melemah, tidak ada banyak penyangga dari segmen lain. Dan yang kelima, efisiensi dan biaya. Margin yang tinggi menunjukkan bahwa biaya pokok relatif terkendali. Tetapi jika pendapatan menurun drastis, beban tetap seperti infrastruktur, pemeliharaan, overhead, itu bisa menjadi beban yang lebih berat. Berdasarkan kinerja finansial yang melemah ini, investor mungkin akan merespon dengan kegiatan jual atau profit taking atau penyesuaian valuasi saham, terutama jika proyeksi ke depan menunjukkan bahwa penurunan bisa terus berlangsung. Penurunan laba bersih hampir 46% adalah sinyal kuat bahwa ekspektasi harus disesuaikan. Namun beberapa aspek tetap positif. Margin masih tinggi, segmen industri masih mendominasi, dan fundamental aset serta dividen historis mungkin masih menjadi daya tarik. Apalagi dividen yield yang terakhir diberikan menyentuh 20%-an. Berdasarkan data-data yang sudah dijelaskan, berikut beberapa proyeksi dan saran. Pertama, jika tren penurunan lahan industri berlanjut, pendapatan Dimas di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2025 bisa tetap lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kedua, namun bila ekonomi membaik, investor industri kembali aktif, atau ada proyek data center atau logistik yang besar, bisa terjadi rebound di segmen industri. Dan yang ketiga, segmen non-industri mungkin akan dimaksimalkan sebagai diversifikasi. Pengembangan perumahan, komersial, atau sewa bisa diperluas untuk membantu mengurangi ketergantungan pada penjualan lahan industri. Berikut rekomendasi untuk para sahabat investor. Pertama, pantau laporan keuangan kuartal berikutnya, kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2025. Apakah pendapatan industri kembali naik? Apakah Dimas mampu menahan penurunan atau membalikan tren? Kedua, perhatikan marketing sales dan kontrak penjualan. Tidak hanya memperhatikan realisasi pendapatan, akan tetapi memperhatikan pipeline dan kontrak yang telah disepakati, itu bisa membuat gambaran prospek masa depan Dimas. Ketiga, analisis dampak makro dan kebijakan. Suku bunga, inflasi, regulasi terkait lahan dan pajak properti, izin industri, juga tren global untuk data center atau logistik bisa sangat mempengaruhi. Keempat, bandingkan dengan peer industri. Apakah perusahaan kawasan industri atau properti lain juga mengalami penurunan serupa?
apakah ada yang berhasil lebih tangguh menghadapi kondisi serupa? Kemudian yang kelima, pertimbangkan valuasi saat ini versus potensi. Jika harga saham telah memprice in sebagian besar penurunan, mungkin ada peluang beli jika prospek membaik. Tapi jika belum, risiko masih tetap ada. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah 1. Semester 1 tahun 2025 adalah periode yang sulit bagi Dimas. Pendapatan usaha turun hampir separuh, laba bersih ikut menurun drastis. Kedua, penurunan ini terutama disebabkan melemahnya penjualan lahan industri yang merupakan segmen utama usaha Dimas. Ketiga, meskipun demikian, margin usaha dan margin laba kotor masih relatif tinggi. Ini menunjukkan masih ada efisiensi dan kekuatan dalam struktur usaha. Dan yang keempat, untuk kedepannya, keberhasilan Dimas akan sangat bergantung pada pemulihan segmen industri, diversifikasi usaha, dan bagaimana manajemen mengendalikan biaya tetap dan menjaga pipeline proyek. Terima kasih sudah menyimak analisis kinerja Dimas di semester 1 tahun 2025. Bagaimana menurut para sahabat investor? Apakah ini titik terendah sebelum perbaikan? Atau masih akan ada tantangan berat ke depannya? Tulis komentar kamu di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Ayo investasi dengan bijak, jangan ikut-ikutan. Lakukan riset sebelum para sahabat investor memutuskan membeli sebuah saham. Sampai jumpa!